datang di channel Gankop Ah. Kali ini dalam kisah misteri Gunung Semeru. Syekh dan Sangyang Tunggal dan Kahyangan Ondar-Andir Bawana hendak bertrimurti. Sangyang Tunggal membagi diri menjadi dua bagian yang saling berlawanan untuk menciptakan siklus atau perputaran baru. Sangyang Tunggal dan Dewi Ekawati kemudian menjalankan kehidupan pria dan wanita menempuh kehidupan baru. Dari kehidupan baru itu lahirlah 3 dewa dan 3 kahyangan. Pertama, Sanghyang Tejamaya di Kahyangan Sabrang Lor di puncak Gunung Edna. Kedua, Sangyang Ismaya di Kahyangan Jamutwipa atau di puncak Gunung Merapi. Ketiga, Sangyang Manikmaya di Kahyangan Jonggring Saloka di puncak Gunung Semeru. Di dalam Kahyangan Jonggring Saloka, Sangyang Manikmaya membagi diri menjadi 2 wujud. Manikmaya dan Numa Parwati. Manikmaya dan Numa Parwati menjalani hidup baru sebagai suami istri. Kahyangan Jonggring Saloka bisa juga dibilang alam Trimurti kedua atau Triloka kedua. Dari penyatuan ini, lahirlah apa yang dinamakan Kiblat 9 atau aturan 9. Paman-pamantane yaitu 9 aturan bagi para penghuni atau siapa saja yang memasuki Jonggring Saloka. Aturan 9 ini mutlak dan tak bisa ditawar atau dilanggar. Tanpa mengikuti aturan ini, siapapun tak bisa masuk alam ini. Kecuali mereka yang pernah masuk alam ini atau alam di atasnya. Kiblat pertama Batara Sambu dan Kahyangan Swela Gringging. Batara Sambu adalah dewa poros yang menjadi sumbu dari perputaran atau siklus. Dan kahyangannya adalah tempat di mana sumbu itu berada. Kiblat kedua adalah Batara Bayu dan Kahyangan Panglawung. Dewa atau Batara Bayu adalah dewa angin atau penguasa angin. Kahyangan Panglawung adalah tempat di mana angin itu berada. Kiblat ketiga yaitu Batara Brahma dan Kahyangan Daksina Agni. Dewa Brahma adalah penguasa api dan Kahyangan Daksina Agni adalah tempat di mana api itu berada. Monggo.
Kiblat keempat yaitu Dewa Indra dan Kahyangan Indraloka. Dewa Indra adalah penguasa hujan dan petir atau cuaca atau musim. Kahyangan Indraloka adalah tempat cuaca atau musim itu berada. Kiblat kelima adalah Dewa Surya dan Kahyangan Suryalaya. Dewa Surya adalah Dewa Matahari dan Suryalaya adalah tempat matahari berada. Kiblat keenam adalah Dewa Chandra dan Kahyangan Chandralaya. Batara Chandra adalah Dewa Bulan dan Chandralaya adalah tempat bulan berada. Kiblat ketujuh adalah Dewa Kartika dan Kahyangan Kartikalaya. Dewa Kartika adalah Dewa Bintang dan Kartikalaya adalah tempat bintang berada. Dewa Kartika dikenal juga dengan Dewa Aswin dan Aswi. Kiblat kedelapan adalah Dewa Wisnu dan Kahyangan Ontara Segara. Dewa Wisnu adalah Dewa Kesaktian dan Ontara Segara adalah tempat kesaktian berada. Dewa Wisnu yang ini bukan Dewa Wisnu Trimurti, melainkan Dewa hasil persatuan Trimurti kedua. Kiblat kesembilan adalah Dewa Ganesha dan Kahyangan Glugutinatar. Dewa Ganesha adalah Dewa Pengetahuan dan Glugutinatar adalah tempat pengetahuan berada. Itulah 9 kiblat di alam Manikmaya. Pembagian diri Sangyang Manikmaya menjadi dua wujud menjadikan adanya sisi kanan dan kiri dari Kahyangan Jonggring Saloka dan penghuninya. Bila sisi kanan berisi Sangyang Manikmaya yang membawa berkah, maka sisi kirinya menjadi pembawa bencana. Wujud pembawa bencana bernama Sangyang Kalarudra dan wujud pembagian dirinya bernama Dewi Durga. Ini artinya siapapun yang tak masuk alam Manikmaya, sisi kanan otomatis masuk alam ini. Perkawinan Rudra dan Dewi Durga juga melahirkan 9 kiblat yang tak terhindarkan bagi para wayang. Inilah resiko bagi para wayang yang tak mau, tak tahu atau tak bisa masuk alam Manikmaya, hidupnya akan tinggal di sini. Kiblat pertama Rudra poros, artinya bukan poros. Siapapun yang tak diporos, maka akan ikut perputaran, baik siklus, waktu, reinkarnasi dan lain-lain. Kiblat kedua Rudra Bayu, artinya di luar angin atau hampa udara. Siapapun yang tak ada di panglawung atau wadah angin, sudah tentu akan berada di ruang tanpa angin. Jika bertemu angin, maka angin akan membawa penderitaan baginya, entah masuk angin atau badai. Kiblat ketiga bernama Rudra Agni, bertempat di luar api, atau berlawanan dengan sifat api, dingin tak bergairah. Di pewayangan disebut permoni. Bila bertemu dengan api, penghuni alam ini akan merasakan api yang di luar kendali, semisal bencana kebakaran. Kiblat keempat Rudra Musim atau cuaca. Bagi wayang penghuni Indraloka, maka mereka akan ikut memelihara lingkungan, tapi bagi wayang di luar Indraloka, maka akan merusak lingkungan. Ada yang bilang Dewa Serani. Kiblat kelima bernama Rudra Surya. Rudra ini viral dengan sebutan Batara Kala, bertempat dalam kegelapan dan di luar jangkauan sinar matahari. Banyak cara dilakukan untuk menghindari Sukerta Batara Kala, tapi intinya adalah membuat kegelapan menjadi hal untuk mawas diri. Kiblat keenam Rudra Chandra. Di luar jangkauan cahaya dan gravitasi bulan. Saat kehidupan diurnal beristirahat, kehidupan nokturnal pun muncul, di sanalah kerata rupa menguasai kehidupan wayang.
Kiblat ketujuh Rudra Kartika. Tinggal di luar jangkauan bintang. Bintang sebagai pedoman arah dan tujuan bagi para wayang menjadi bencana alam saat saling bertumbukan di angkasa raya. Tiada yang dapat terhindar dari bencana selain para wayang yang mendapat perlindungan dari Dewa Kartika atau kekuatan di atasnya. Kiblat ke-8 Rudra Wisnu. Di luar dari segala yang berbau kesaktian, tiada upaya selain dari Yang Maha Kuasa benar-benar nyata. Bila menjadi hal semu, maka bencana besar akan menimpa tanpa disangka-sangka. Rudra Ganesha menjadi Rudra ke-9. Artinya di luar pengetahuan atau glugutinatar. Seorang wayang wajib belajar pengetahuan. Tanpa pengetahuan apapun, wayang akan tinggal di sini tanpa bisa keluar bila tak ada penolong yang datang dan mengenalkan pada Dewa Ganesha. Sukma-sukma para wayang adalah kehidupan immortal yang misterius. Perjalanan sang sukma dari alam Triloka menuju Ekaloka haruslah selalu dalam bimbingan dan perlindungan sang pamong sejati. Mungkin itu tujuan Sang Yang Tunggal Bertrimurti. Agar ia dapat bertemu dengan para sukma wayang secara langsung, nyata dan fakta. Membimbing para sukma wayang agar selamat menuju kasa dan jati. Sehingga para rudra tidak lagi membawa bencana, melainkan membawa keharmonisan yang indah. Semoga dongeng ini bisa menambah sudut pandang atau mindset terhadap kehidupan batin yang digambarkan oleh wayang. Mungkin inilah misteri Gunung Semeru. Tunjung Tembang Terak. Thanks for watching.